Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Indah Intan dengan NIM 2105121405, Prodi Sistem Informasi kelas 2021A. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai algoritma penjadwalan round robin. Tapi sebelum memahami algoritma penjadwalan round robin, penting bagi kita untuk memahami mengenai penjadwalan proses dan penjadwalan CPU. Penjadwalan proses merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan proses memiliki tugas untuk menetapkan proses yang sedang berjalan dan waktu kapan dan seberapa lama proses tersebut berjalan. Selanjutnya yaitu penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU atau CPU scheduling merupakan dasar dari sistem operasi yang menggunakan prinsip multiprogramming. Hal ini dilakukan dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, sehingga CPU akan semakin produktif. Algoritma diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses yang ada di ready queue yang mengantri untuk dialokasikan ke CPU. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pada sistem single processor hanya terdapat satu proses dalam satu waktu. Proses lain harus menunggu CPU sampai free dan dimasukkan jadwal berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu pada sistem multiprogramming harus bisa memastikan proses dapat dijalankan semua dengan memaksimalkan CPU utilization. Tidak boleh ada CPU yang menganggur jika ada proses yang masih mengantri. Yang terakhir yaitu ketika ada proses blocking atau suspend, maka CPU akan dialihkan untuk mengerjakan proses yang lain. Selanjutnya yaitu kriteria penjadwalan proses. Sasaran utama penjadwalan proses yaitu optimalisasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Kriteria untuk mengukur dan optimalisasi kinerja penjadwalan terdiri dari yang pertama yaitu adil atau fairness, yaitu artinya mendapat jatah waktu pemroses yang sama, tidak boleh ada yang mengalami starvation. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses, yaitu pemroses diusahakan sibuk atau CPU utilization maximum. Selanjutnya yaitu waktu tanggap atau response time, yaitu waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal. Selanjutnya yaitu waiting time, waktu nyata, yaitu waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Kemudian yaitu turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion atau finish. Dan yang terakhir yaitu throughput, yaitu jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Selanjutnya yaitu ada tipe penjadwalan. Tipe penjadwalan terdiri dari 3, yaitu yang pertama penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwalan jangka pendek bertugas untuk menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang berada di memori utama. Sasaran utama penjadwalan pendek yaitu adalah memaksimumkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua yaitu penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan jangka menengah bertugas untuk menangani proses-proses swapping. Swapping merupakan aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder.
Proses-proses yang mempunyai kepentingan kecil saat itu adalah proses yang tertunda. Tetapi begitu kondisi yang membuat proses tertunda hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. Penjadwalan ini mengendalikan transisi dari suspended ke ready dari proses-proses yang mengalami swapping. Yang terakhir yaitu penjadwalan jangka panjang atau long-term scheduler. Penjadwalan jangka panjang ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses, memori, dan perangkat input dan output. Program-program ini mempunyai prioritas yang rendah dan biasa digunakan sebagai pengisi selama periode aktivitas proses interaktif rendah. Sasaran utama dari penjadwalan ini yaitu memberi keseimbangan proses-proses campuran. Tipe-tipe penjadwalan dapat dikaitkan dengan state-state proses. Selanjutnya yaitu strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan dibagi dua. Yang pertama yaitu penjadwalan non-preemptif, yaitu pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Kemudian yang kedua yaitu penjadwalan preemptif, yaitu proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Selanjutnya algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan terdiri dari yang pertama yaitu algoritma penjadwalan menurut strategi non-preemptif, terdiri dari FIFO atau first in first out, atau FCFS atau first come first server, kemudian SJF atau shortest job first, kemudian HRN atau highest ration next, yang terakhir yaitu MFQ atau multiple feedback queues. Kemudian algoritma penjadwalan menurut strategi preemptif yaitu terdiri dari RR atau round robin, SRF atau shortest remaining first, kemudian PS atau priority scheduling, dan yang terakhir yaitu GS atau guarantee scheduling. Kemudian yaitu implementasi algoritma penjadwalan. Klasifikasi algoritma penjadwalan selain berdasarkan strategi preemptif maupun non-preemptif, juga berdasarkan adanya prioritas di dalam proses-proses tersebut, yaitu terdiri dari yang pertama, algoritma penjadwalan tanpa prioritas atau setara, dan yang kedua yaitu algoritma penjadwalan berprioritas atau prioritas berbeda-beda. Algoritma penjadwalan berprioritas terdiri dari algoritma penjadwalan berprioritas statis dan algoritma penjadwalan berprioritas dinamis. Selanjutnya yaitu membahas mengenai algoritma penjadwalan round robin. Round robin merupakan salah satu algoritma penjadwalan pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara siklik. Dengan kata lain, algoritma penjadwalan ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau di-pause dan dimasukkan ke dalam antrian proses queue yang paling belakang. Kemudian, algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Round robin ini merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang paling mudah, paling tua, dan paling sederhana untuk digunakan. Konsep kerja dari algoritma round robin scheduling ini yaitu bekerja dengan menggunakan sistem time sharing atau pembagian waktu secara adil pada setiap proses yang akan dieksekusi atau dijalankan dengan menggunakan static quantum time, yaitu setiap pemroses memperoleh 1/n waktu keseluruhan CPU. Algoritma ini akan mengeksekusi atau menjalankan suatu proses berdasarkan quantum time atau kuanta yang telah diberikan.
Apabila waktu dieksekusi tersebut telah habis, maka algoritma ini akan berhenti, menjalankan proses tersebut, dan memasukkannya pada queue terakhir. Kemudian, algoritma ini akan melanjutkan eksekusi pada proses lain yang berada pada antrian atau queue paling depan berdasarkan quantum time yang diberikan dengan urutan kerja yang sama dengan proses sebelumnya. Singkatnya, setiap proses akan mengalami eksekusi dan pause yang sama berdasarkan quantum time yang diberikan serta tidak ada prioritas tertentu dalam algoritma ini. Berikut ini merupakan contoh bentuk dari algoritma penjadwalan round robin. Selanjutnya terdapat ciri-ciri algoritma round robin. Yang pertama yaitu algoritma round robin termasuk penjadwalan preemptif, bukan diprem oleh proses lain, akan tetapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya proses atau prem by time. Kemudian yang kedua yaitu penjadwalan tanpa prioritas, dan yang ketiga yaitu semua proses di dalam algoritma penjadwalan round robin dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemproses yang disebut dengan kuanta atau kuantum. Selanjutnya yaitu ketentuan algoritma penjadwalan round robin. Yang pertama yaitu jika kuantum dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemproses dialihkan ke proses lain. Yang kedua yaitu jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya operasi input-output, maka proses menjadi block dan pemproses dialihkan ke proses lain. Yang ketiga yaitu jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemproses dialihkan. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi di dalam menentukan kuanta. Yang pertama yaitu jika kuantum atau kuanta terlalu besar, dapat menyebabkan waktu tanggap besar dan turnaround time rendah. Yang kedua yaitu jika kuanta terlalu kecil, akan menyebabkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi pemproses. Selanjutnya yaitu contoh hitungan algoritma penjadwalan round robin. Berikut ini merupakan contoh implementasi algoritma round robin dalam sistem operasi. Diketahui, sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan seperti berikut. Yaitu proses ID P1 memiliki burst time 4, proses ID P2 memiliki burst time 9, proses ID P3 memiliki burst time 6, proses ID P4 memiliki burst time 5, dan proses ID P5 memiliki burst time 3. Untuk penyelesaian, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan proses yang berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai kuantum. Untuk proses ID P1, burst time diketahui 4, kemudian dikurangi oleh kuantum yaitu 4, maka hasilnya adalah 0. Sisa waktu sama dengan 0 dan waktu antrian yaitu 4. Kemudian proses ID P2 memiliki burst time 9, kemudian dikurangi oleh kuantum yaitu 4, maka hasilnya 5. Maka dari itu hasilnya yaitu sisa waktu sama dengan 5 dan waktu antrian yaitu 4. Kemudian P3, burst time P3 yaitu 6 dikurangi oleh kuantum yaitu 4, maka hasilnya yaitu 2. Jadi sisa waktu sama dengan 2 dan waktu antrian 4. Kemudian proses ID P4 memiliki burst time 5, kemudian dikurangi oleh kuantum yaitu 4, maka hasilnya 1. Jadi sisa waktu sama dengan 1 dan waktu antrian 4. Kemudian proses ID P5 memiliki burst time 3 dan dikurangi oleh kuantum yaitu 4, maka hasilnya yaitu min 1. Jadi waktu antrian
yaitu 3. Langkah selanjutnya yaitu proses yang memiliki sisa kemudian dimasukkan kembali ke dalam antrian sesuai dengan urutan prosesnya. Setelah menentukan waktu antrian, kemudian dibuatkan Gantt chart. Proses-proses yang memiliki sisa yang pertama yaitu P2, sisa burst time yaitu 5, kemudian dikurangi 4 sama dengan 1. Maka sisanya 1 dan waktu antriannya 4. Kemudian P3, sisa burst time yaitu 2 dikurangi oleh 4, maka hasilnya min 2. Tidak memiliki sisa dan waktu antrian yaitu 2. Kemudian proses P4, sisa burst time-nya 1, kemudian dikurangi oleh kuantum yaitu 4, maka hasilnya min 3 dan tidak memiliki sisa. Waktu antriannya yaitu 1. Kemudian kembali lagi ke P2 karena tadi memiliki sisa. Sisa dari burst time P2 yaitu 1, kemudian dikurangi oleh kuantum yaitu 4, maka hasilnya min 3. Waktu antrian yaitu 1. Setelah menentukan waktu antrian, kemudian langsung dibuat Gantt chart. Berikut di bawah ini merupakan Gantt chart tersebut. Tertera di situ yaitu proses pertama yaitu P1 tadi memiliki waktu antrian 4, maka 0 ditambah 4. Kemudian P2 yaitu waktu antriannya 4, maka 4 ditambah 4 yaitu 8. Selanjutnya yaitu P3 memiliki waktu antrian 4, maka 8 tambah 4 yaitu 12. Kemudian P4 waktu antriannya 4, maka 12 ditambah 4 yaitu 16. Untuk P5 waktu antriannya tadi 3, maka 16 ditambah 3 yaitu 19. Kemudian ditambahkan lagi untuk proses yang memiliki sisa yaitu P2 waktu antriannya 4, maka 19 ditambah 4 yaitu 23. Kemudian P3 waktu antriannya 2, yaitu maka 23 ditambah 2 yaitu 25. Selanjutnya yaitu P4 waktu antriannya 1, maka 25 ditambah 1 hasilnya 26. Kemudian kembali lagi ke P2 karena tadi masih memiliki sisa. Sisa dari P2 tadi yaitu waktu antriannya 1, maka 26 ditambahkan 1 hasilnya 27. Setelah menentukan waktu antrian dan dibuat Gantt chart, selanjutnya kita menghitung AWT atau average waiting time. Pada proses ID P1, waiting time 0 karena P1 merupakan proses pertama, maka P1 tidak menunggu atau waiting time-nya 0. Kemudian proses ID P2, waiting time-nya yaitu 4 ditambahkan hasil 19 kurang 8, kemudian ditambahkan hasil 26 kurang 23. Hasilnya yaitu 18. Kemudian P3 yaitu 8 ditambah 23 dikurang 12 hasilnya 19. Kemudian proses ID P4 yaitu 12 ditambah 25 dikurang 16 hasilnya 21. Dan proses ID yang terakhir yaitu P5, waiting time-nya yaitu 16. Jadi AWT yang terjadi adalah 8 ditambah 18 ditambah 19 ditambah 16, kemudian banyaknya proses ID yaitu 5 dibagi 5. Hasilnya yaitu 74 dibagi 5 sama dengan 14,8. Selanjutnya yaitu langkah terakhir, yaitu menghitung ATAT atau Average Turnaround Time. Tertera pada gambar berikut yaitu proses ID P1, waktu tibanya 0, lama proses 4, waktu saat mulai 0, waktu selesainya 4, dan waiting time 0, kemudian turnaround time-nya 4.
proses IDP 2 saat tibanya 0, lama proses 9, waktu saat mulai 4, waktu selesai 27, waiting time 18, dan turnaround time 27. Selanjutnya yaitu proses IDP 3 saat tibanya 0, lama proses 6, waktu saat mulai 8, waktu selesai 25, waiting time 19, dan turnaround time-nya 25. Kemudian proses IDP 4 saat tibanya 0, lama proses 5, waktu saat mulai 12, waktu selesai 26, waiting time 21, dan turnaround time 26. Yang terakhir yaitu proses IDP 5 saat tibanya 0, lama proses 3, waktu saat mulai 16, waktu selesai 19, waiting time 16, dan turnaround time 19. Kemudian, setelah diketahui, hasil turnaround time dijumlahkan. Hasilnya 101, kemudian dirata-ratakan, dan hasilnya 20,2. Selanjutnya yaitu implementasi round robin. Yang pertama yaitu contoh implementasi round robin pada lomba cerdas cermat. Dalam lomba cerdas cermat memiliki aturan yaitu masing-masing tim diberi waktu untuk menjawab pertanyaan selama kurang lebih 5 detik. Tim siapa yang akan menjawab terlebih dahulu yaitu tim yang menekan tombol bel pertama kali. Dan jika tim tersebut kehabisan waktu atau salah menjawab pertanyaan, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lain yang ingin menjawab. Dan mereka juga akan diberi waktu batasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yaitu contoh implementasi yang kedua yaitu implementasi penjadwalan round robin pada task scheduler untuk pembaruan aplikasi otomatis. Task scheduler adalah komponen dari Microsoft Windows yang menyediakan kemampuan untuk menjadwalkan program atau skrip pada waktu yang telah ditentukan atau setelah waktu interval tertentu. Di tabel, pada setiap kelas mempunyai prioritas-prioritas dari sebuah himpunan. Akan tetapi, penjadwalan akan diubah dari kelas prioritas rinci menjadi kelas prioritas umum. Kemudian dipilih urutan lebih dahulu penjadwalannya. Nah, urutan tersebut akan secara otomatis terjeda apabila melebihi batas quantum time. Penjadwalan round robin queue akan berjalan apabila ditemukan urutan prioritas yang sama. Sekian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.